Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Ketemu lagi dengan saya di channel Hero Trader Community yang pada kesempatan ini mumpung lagi punya banyak waktu teman-teman ya. Jadi kayak pura-pura sok sibuk gitu ya. Jadi mumpung lagi ada waktu, jadi saya sempatkan untuk membuat tutorial tentang strategi trading menggunakan teknik BBMA Om Ali tentunya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu settingannya seperti apa, silakan teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, atau teman-teman bisa klik langsung di playlistnya tentang BBM Aom Ali. Teman-teman bisa pelajari semua strateginya di sana, mulai dari part 1, part 2, part 3 itu semua sudah ada semua. Tinggal teman-teman pelajari satu persatu. Kalau belum paham silakan diulangi. Kalau pengen belajar lebih dalam ya silakan bisa menghubungi kontak admin kelasjutawan.id. Oke, sebelum kita mulai, saya nyalain dulu sebat ya, supaya nanti lebih asik ngobrolnya, lebih enak juga untuk saya memaparkan. Jadi nanti teman-teman bisa lebih paham. Sebelum itu, sebelum video dimulai dan tutorial ini kita jelaskan secara detail, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hero Trader Community, silahkan bisa support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. Oke, sekarang kita mulai. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang cara setting indikator BBM Om Ali yang penampakannya seperti ini teman-teman. Maka di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa ya kira-kira ya, tentang multi time frame ya. Biasanya untuk BBMA Oma Ali ini dijelaskan oleh Oma Ali pun ini menggunakan multi time frame ya. Multi time frame ini yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Jadi multi time frame itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kalau teman-teman mulai menganalisis dari time frame besarnya H4, maka adik-adiknya atau turunan-turunannya yaitu dari H4 itu time frame pertama, kemudian turun ke H1 itu adalah time frame kedua, dan time frame pertamanya adalah time frame ketiganya adalah di M15. Jadi pengelompokannya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mulai dari weekly, maka teman-teman turun ke daily dan terakhir di H4. Cukup menganalisa di 3 time frame itu. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit demi sedikit yang perlu teman-teman ketahui tentang arti multi time frame dan pengelompokannya ya. Jangan sampai salah, nanti teman-teman, ini kebanyakannya ya di lapangan itu ketika teman-teman sudah memahami arti multi time frame, kadang-kadang suka meleset juga gitu. Melesetnya itu bagaimana? Melesetnya itu dalam artian begini, sudah tahu bahwa teman-teman mengetahui analisa di H1 turun ke M15 dan turun ke M5, tapi teman-teman masih turun dan ngecek mantau di M1. Buat apa? Ya, buat apa teman-teman? Kalau saya cukup di 3 time frame itu berdasarkan pengelompokannya. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi untuk yang multi time frame-nya. Pengelompokannya teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Pengelompokannya adalah yang pertama, kalau teman-teman senangnya trading yang lama gitu ya. Apa bahasanya tuh? Swing. Teman-teman boleh masuk ke time frame ini ya. Kalau di M4 kan MetaTrader ada tampilan seperti ini ya. Mulai dari M1, M5, M15, M30 sampai monthly. Monthly itu yang MN. Ya. Kalau teman-teman mulai menganalisa di time frame monthly, maka nanti teman-teman turun ke weekly atau W1 dan mentok di daily. Sudah. Daily itu atau time frame ketiga itu dijadikan sebagai area untuk entry, teman-teman. Ya. Nah, di time frame keduanya kita cari konfirmasinya. Di monthly-nya kita cari untuk signalnya. Ya, jadi time frame pertama itu sebagai signal, di time frame kedua sebagai apa tadi? Area untuk kita konfirmasi, dan D1-nya kita jadikan sebagai momentum untuk masuk ke market atau entry atau open buy dan sell-nya. Nah, sekarang kalau misalkan wah kalau monthly kejauhan, Mas. Ya udah turun ke weekly. Kalau weekly, teman-teman menjadikan weekly itu sebagai time frame pertama, maka time frame keduanya adalah daily.
dan time frame ketiganya adalah H4. Gitu ya. Jadi itu pengelompokannya nanti sampai akhir nih, sampai time frame paling kecil. Kemudian kalau turun lagi ke daily, saya mau menganalisa untuk apa ya? Untuk analisanya time frame pertamanya dari daily. Ya udah, berarti time frame keduanya H4 dan kemudian time frame ketiganya adalah H1. Oke, fungsinya ingat, time frame pertama sebagai sinyal, time frame kedua sebagai konfirmasi, dan time frame ketiga untuk entry. Ini berdasarkan pengembangan riset saya mempelajari BBM Oma Ali ya. Jadi mungkin agak sedikit melenceng-melenceng sama aslinya ya. Wajar-wajar aja. Yang terpenting sih ketika saya mempelajari sebuah teknik trading, yang terpenting saya bisa membacanya. Gitu aja sih teman-teman ya. Oke, kita turun lagi dari H4. Nah, ini yang agak unik nih. Di M30 ini kadang-kadang ini tidak digunakan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menganalisa dari H4 sebagai time frame pertama, maka time frame keduanya adalah H1 dan time frame ketiganya adalah M15, bukan M30. Nah, ini yang perlu jadi catatan teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman menganalisa dari H4, ya turunnya ke H1 untuk cari konfirmasi, dan M15 langsung ya, bukan M30, tapi langsung M15 sebagai entry. Nah, kemudian kita lanjut ke time frame paling kecilnya lagi, dari dari H1. Kalau dari H1 sebagai time frame pertama, maka langsung ke time frame keduanya adalah M15. Pokoknya M30 di sini tidak berfungsi. Kemudian untuk time frame ketiganya adalah M5. Ya, begitu ya. Kemudian sekarang masuk ke time frame kecil. Nah, time frame kecil ini biasanya dijadikan sebagai scalping ya. Nah, kalau time frame pertamanya adalah M15, maka teman-teman turun di M5 dan turun ke M1. Sudah selesai. Jadi urutannya seperti itu teman-teman, pengelompokan dari multi time frame. Nah, teman-teman harus memahami terlebih dahulu itu, pengelompokan dari multi time frame-nya, supaya teman-teman bisa fokus untuk menganalisa di 3 time frame itu atau di multi time frame tersebut ya. Jadi kalau teman-teman lebih cocok untuk menganalisa di time frame H1, ya sudah, berarti turunannya adalah di M15 dan M5. Seperti itu. Ya, kalau misalkan time frame pertamanya adalah M15, ya turunnya ke M5 dan ke M1. Seperti itu, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa nanti kita akan ada tutorial lanjutannya dari belajar teknik BBM Oma Ali ini berdasarkan riset dan pengembangan dari kelasjutawan.id ya, berdasarkan dari hasil analisa saya sendiri untuk memahami teknik BBM Oma Ali. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bantu subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. See you next time and bye-bye.